kotoran. Maka yang rumit-rumit ini ditentukan untuk dibersihkan terlebih dahulu. Lihat dulu, lihat memandikan jenazah, dapat kifayah. Terus kemudian kotoran-kotoran yang ada di atas ini, bagian atas dulu, telinga dibersihkan dulu sampai bersih kanan kiri. Maaf, mata. Kenapa nih Bu namanya mata ini ketek dibersihkan dulu. Setelah itu ganti dengan tenaga. Setiap membersihkan anggota ganti napasnya. Terus kemudian hidung dibersihkan dulu. Soalnya kadang-kadang kalau orang sakit ini ada kotorannya di dalamnya. Terus kemudian maaf mulut. Ya. Kalau seandainya mulutnya bisa dibuka umpamanya, maka sedikit masuk sedikit untuk membersihkan yang dalam. Barangkali setelah makan masih ada sisa-sisa di kanan kirinya. Kalau giginya sudah merapat dan bisa cukup bibirnya saja, di luarnya gigi yang dibersihkan. Sudah bersih semuanya, terus kemudian membersihkan yang ketiak, ya. Terus kemudian pipi, kuku, terus kemudian sela-sela tangan ini semuanya dibersihkan, sudah bersih. Kemudian kaki, kuku di kaki ini dibersihkan, sudah bersih semuanya. Setelah itu sudah bersih semuanya, baru memandikan bersama seperti satu bulan. Oke, saya bawa sendiri. Nah, setelah itu kemudian seperti yang tadi saya katakan, pada saat ini jenengan mau mewudukan dulu, maka sebelum wudu kotoran besarnya dibersihkan dulu. Jadi kotoran besarnya dibersihkan dulu. Monggo itu diangkat kayak tadi. Diangkat, terus kemudian ditekan kayak tadi. Ditekan kayak tadi sambil terus disirami, maka saya membersihkan kotorannya yang sini. Nah, sudah dibersihkan sambil disiram, gitu, kayak yang tadi. Ini kotoran terus ditekan, dilihat bahwa masih ada, terus sampai dianggap bersih, ya sudah bersih. Pokoknya disemproti, pokoknya najisnya sudah hilang semuanya yang bawah. Sudah selesai untuk menghilangkan kotoran najisnya. Setelah itu baru kemudian mewudukan. Yang mewudukan orangnya sudah wudu, yang mewudukan satu saja, tidak boleh rombongan. Nanti saya tangan kiri, nanti ibu yang tangan kanan. Oh, tadi itu boleh nangsal, satu mawar satu orang. Jadi saya mewudukan. Wudu kita seperti wudu jenazah seperti wudu kita. Ketika itu bisa dilakukan semuanya, yaitu rukun, wajib dan sunnahnya. Kalau seandainya tidak memungkinkan untuk kita melakukan sunnah-sunnahnya, maka cukup yang rukun saja. Jadi umpamanya kalau yang pertama adalah berkumur, karena itu umpamanya sunnahnya, maka berkumur tidak boleh ada air yang masuk. Ketika ingin melakukan sunnahnya, berarti hanya tangan kita basahi, kita usapkan pada mulut, gitu. Dan seterusnya sampai kemudian wudu. Kalau seandainya ada yang membantu, cukup hanya membantu nyiram air di tangan saya. Setelah itu kemudian saya mewudukan. Andaikan sini ingin dibasuh sampai basuh, maka yang lubang harus ditutup. Ingat kan? Lubang harus ditutup. Kalau kemudian ini kita basahi yang bawa air, cukup sekiranya di atasnya sini, terus kemudian diusapkan semua rata ke wajah sampai dengan dagu, ya. Sampai telinga sini sampai dengan dagu 3 kali. Setelah wajah baru kemudian tangan kanan terlebih dahulu. Saya yang mewudukan, ibu yang nyiram, kan gitu. Ibu yang nyiram 3 kali tangan kanan, terus kemudian 3 kali tangan kiri. Setelah tangan dulu, setelah
bagian kepala. Kalau kepala gampang mengusap kan ya, mengusap tinggal dimasukkan ke rambutnya jenazah kita bawah 3 kali. Kalau ingin melakukan sunnahnya, telinga umpamanya, maka cukup hanya ini dibasahi, diusapkan di telinga kanan dan kiri. Setelah itu baru kemudian kaki kanan dulu, saya yang bagian pusat, ibu yang bagian basuh, dan seterusnya selesai. Setelah selesai baru kemudian mulai memandikan. Kalau tadi bapak-bapak aurat vitalnya hanya di sini, gitu. Kalau ibu-ibu ada 2, nyut, nah gitu. Karena nyut maka kemudian ditutup 2, ini paling tidak maksimalnya. Ini dulu kan ya. Setelah itu baru kemudian ini sudah suci ya, sudah mandi, sudah wudu, dan baru kemudian ini mau dimandikan. Cara mengambil kain yang bawah, jadi ini ditaruh di atasnya dulu, sehingga kita sama sekali tidak melihat auratnya jenazah. Ini ditutupkan kita dulu, baru kemudian diambil dari bawah. Kamu kan dengan tarik jariknya, tarik dari bawah. Jariknya dari diambil dari bawah. Terus. Oke, sudah selesai. Setelah itu baru kemudian mulailah memandikan. Maaf, karena mandi besarnya jenazah itu sama dengan mandi besar kita pada saat kita berhadas besar. Umpama, mau kepala dulu baru mau badan dulu tidak apa-apa, tapi diselesaikan mandi besarnya dulu, betul ya? Kalau kita mandi besar ini kan ya seluruh tubuh harus basah semuanya. Sunnahnya jenazah adalah dimulai dari arah kanan, selesai semuanya, kemudian dimiringkan ke kiri sehingga kanan bagian belakang terbasahi semuanya. Prakteknya seperti tadi loh, tinggal menerangkan bawah. Sudah basah semuanya sampai maaf lubang-lubang pusar, gitu, lubang-lubang pusar. Terus kemudian aurat depan belakang. Ini yang memandikan. Kalau seandainya saya yang kemudian jadi ketua pemandian itu, maka saya hanya yang membersihkan depan belakang ini. Sambil terus dilihat karena mohon maaf jenazah itu kadang-kadang meskipun mandi itu sudah dihabiskan, sudah dibersihkan jalan depan belakang ini, di tengah perjalanan keluar lagi kan kadang-kadang. Di tengah perjalanan mandikan keluar lagi, maka harus disiram, jangan sampai ada nempel di badannya. Setelah itu kemudian dimiringkan ke kiri. Dimiringkan tadi kan di kanan dulu, dimiringkan ke kiri, saat ini kiri dimiringkan ke kanan. Depan sudah disiram, sudah semuanya dimiringkan ke kanan, belakang. Semuanya sudah sampai kemudian ini rambut-rambut sudah semuanya basah. Oke? Semuanya basah sudah tanpa kecuali lubang-lubang telinga dibantu, lubang telinga kanan kiri dibantu, kemudian untuk semuanya sudah basah. Diperkirakan semuanya sudah basah, itu. Dan barulah kita menyampuni, nyabuni dan lain sebagainya. Itu mandi besarnya sudah selesai. Kata dia, mandi besarnya sudah selesai. Sudah selesai mandi besarnya, kita tinggal sabunan, semuanya sampai sudah tidak ada yang licin pokoknya. Terus disiram lagi kanan, selesai. Kemudian dimiringkan ke belakang yang sebelah kanan, selesai. Sampai kemudian kiri, belakang sebelah kiri, selesai. Semuanya sudah celing. Sudah celing dong. Cepet nenek celing di gunanya tadi. Asli deh kalau sesungguhnya. Oh kemeng ini gini ngaten, sulit masya Allah gitu. Oke. Seperti itu yang dari telepon sudah bisa dibayangkan. Berarti ini kan mandinya sudah selesai. Ketika mandi ini sudah selesai, maka kemudian dikeringkan. Dikeringkan berarti anduk. Mau dianduki dengan kain kafan, betul nih kain kafan. Kain kerong
buat apa-apa, malah enak karena kan lebar. Nah, tinggal kita nekan-nekan kayak bawah itu sudah tekannya kok lebar. Oke, nah sudah. Dibayangkan seperti tadi lagi, sudah kan ya. Jadi kan ya pada saat kita mengambil ini bukan ini sudah harus diambil. Harus diambil itu kan ditutup kan ya. Diambil dari bawah. Nah, selesai. Setelah diambil ini terus nanti kan mau akan dibawa ke tempat pengapanan. Maka jaring tadi dianggap jaring yang baru. Dianggap jaring yang baru. Walaupun di situ ada juga jaring yang bisa diganti. Ambil dari bawah. Kayak tahu rasa. Kata Ibu, berarti pemandian sudah dianggap selesai. Bon, tinggal Ibu sendiri yang praktek. Tadi ya? Oh boleh. Ya pertanyaan nanti disampaikan sama mana apa dulu. Oke. Iya. Oke, Bu. Oke, yang kedua. Oke. Ini dijawab tadi kita ngomong kita. Ustaz. Ini nama oke. Ini gimana? Jadi kalau seandainya setelah mandi itu kok keluar lagi kotorannya, kemudian keluar gagak mantep, ragu saya tentang wudhunya tadi, karena keluar lagi kotorannya, maka jenengan wudhu lagi terakhir, bagus tidak apa-apa. Tidak, itu sudah cukup. Kan mungkin karena di awal itu kan sudah dimandikan secara bersih, secara suci sudah.